Di dada Chen Ping, kristal naga bersinar terang, dan auman naga bahkan terdengar dari dalam tubuhnya. Baiqian sedikit bodoh, dia tidak menyangka akan seperti ini. Dia baru saja menyuntikkan sebagian kekuatan binatang ke dalam tubuh Chen Ping, tapi dia tidak menyangka tubuh Chen Ping akan merespon. Tanda seru, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping juga memiliki darah ras binatang. Garis keturunan klan naga, mata Baiqian menjadi panas, dan dia menatap Chen Ping, seolah dia ingin menelan Chen Ping. Luo Xi merasakan perubahan pada Baiqian, dan dia ingin menghentikannya, tapi dia tidak berdaya. Baiqian melambaikan tangannya, dan penghalang tiba-tiba muncul, memotong Luo Xi, dia bahkan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Garis keturunan naga, sepertinya kesempatanku telah tiba. Aku akan menyembuhkan lukamu, dan kamu juga akan membuat garis keturunanku menjadi. Baiqian berkata dan mulai melepas pakaiannya. Kemudian dia dengan lembut menimpa Chen Ping. Baiqian ingin menggunakan metode ini untuk memulihkan Chen Ping, dan Baiqian juga bisa menggunakan garis keturunan naga Chen Ping untuk digabungkan dengannya, membuat garis keturunannya sendiri lebih kuat. Luo Xi ada di luar. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Baiqian pada Chen Ping. Dia sudah menggaruk kepalanya dengan cemas. Tanda seru, tapi dia tidak menyangka Chen Ping sudah ditunggangi oleh Baiqian. 1 jam kemudian, Baiqian sudah berkeringat banyak. Dan wajah pucat Chen Ping mulai memerah, dan kekuatan fisiknya pulih dengan cepat. Perlahan, Chen Ping membuka matanya. Tapi saat dia membuka matanya, dia melihat wajah seorang wanita di depannya, menatapnya sambil tersenyum. "Apakah kamu bangun?" Baiqian berkata sambil tersenyum. "Siapa kamu?" Chen Ping terkejut dan buru-buru berdiri dan mundur. Namun ketika dia melangkah mundur, dia menemukan bahwa pakaian di tubuhnya telah hilang. Chen Ping tercengang melihat ekspresi Baiqian ketika dia menatapnya. Chen Ping sepertinya memahami sesuatu. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipermalukan oleh seorang wanita. Dan dia masih koma. "Siapa kamu?" Chen Ping segera mengenakan pakaiannya dan bertanya dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Melihat ekspresi mematikan di wajah Chen Ping, Baiqian terkekeh, "Kamu tahu, tidak ada di antara kalian yang baik. Baru saja aku menghancurkan kepolosanku sendiri hanya untuk menyelamatkanmu, tetapi kamu tidak menghargainya sama sekali. Apakah kamu begitu berarti bagi saya? Kamu menyelamatkanku." Chen Ping sedikit mengernyit, "Siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkanku?" Chen Ping sekarang hanya ingat bahwa dia pingsan, tetapi tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Selain itu, Chen Ping menggunakan busur Raja Ilahi, jadi dia harus waspada terhadap semua orang yang muncul di sekitarnya. Siapa yang tahu kalau orang-orang ini datang untuk God King Bo? "Namaku Baiqian, kamu juga bisa memanggilku Putri Rubah. Aku menyelamatkanmu karena garis keturunan nagamu, jadi kamu tidak perlu terlalu berterima kasih padaku." Baiqian berkata dengan lugas. "Baiqian, Putri Rubah." Chen Ping mengerutkan kening, dan kesadaran ilahi langsung menyelimuti Baiqian. Baiqian tidak melawan dan membiarkan Chen Ping menyelidikinya. "Kamu adalah seorang orc, apakah kamu salah satu dari 3 penguasa dan 4 raja, sama seperti Kaisar Iblis Yi He?" Chen Ping bertanya. "Orang itu, Yi He, tidak bisa dibandingkan denganku dalam hal kekuatan sekarang. Dia hanya fokus pada rencana jahat dengan Raja Li dan lupa berlatih." "Bagaimana kamu tahu Yi He? Ada apa dengan darah naga di dalam dirimu? Apakah kamu benar-benar seekor naga? Tapi menurutku ada banyak jenis nafas di tubuhmu. Apa yang terjadi?" Baiqian bertanya pada Chen Ping dengan ragu. Saat melakukan percakapan mendalam dengan Chen Ping, Baiqian menemukan bahwa Chen Ping memiliki beberapa aura di tubuhnya, bukan hanya kekuatan naga. "Jangan tanya dulu padaku, apa sebenarnya yang kamu lakukan padaku?" Chen Ping bertanya dengan serius. "Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya membiarkan kedua garis keturunan kita bergabung. Dengan cara ini, garis keturunan saya bisa menjadi lebih kuat, dan latihan saya akan lebih efektif. Tapi nak, jangan mengira aku memanfaatkanmu. Aku tidak bersalah dan belum pernah ada orang yang menyentuhku. Lagi pula, nafasmu sangat lemah saat itu. Jika tidak ada yang peduli padamu, kamu pasti sudah mati." Petik 2. Sekarang aku telah menyelamatkanmu dan menggunakan garis keturunanmu, kita berimbang. Namun, aku sangat beruntung bisa menikah dengan putra klan naga untuk pertama kalinya. Tanda seru.
Setelah Baiqian selesai berbicara, dia melepaskan penghalang itu dengan lambaian tangannya. Luosi masih cemas dan bingung di luar, ketika dia melihat penghalang telah dilepas, dia bergegas masuk. Dia sudah siap mental, jika Chen Ping tersedot dan disetubuhi oleh Baiqian itu, maka dia tidak akan hidup lagi dan akan mengikuti Baiqian sampai mati. Tapi begitu Luosi bergegas masuk, dia tercengang karena dia melihat Chen Pingsheng berdiri di depannya dengan penuh semangat. Tuan Chen, apakah Anda sudah bangun? Luosi berkata dengan terkejut. Nona Luo, saya baik-baik saja, mengapa Anda ada di sini? Chen Ping bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Tuan Chen, Anda pingsan. Saya membawa Anda ke sini. Kata Luosi, apakah kamu membawaku ke sini? Chen Ping tertegun dan menunjuk Baiqian, bagaimana dengan dia? Dia baru saja lewat dan menabraknya. Luosi menjelaskan. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa Luosi lah yang menyelamatkannya, tapi kemudian dia bertemu Baiqian dan membiarkan orang ini memanfaatkannya. Sekarang kamu sudah bangun dan baik-baik saja. Kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Aku pergi. Setelah mengatakan itu, Baiqian pergi tanpa menoleh ke belakang. Sama seperti bajingan, pergi begitu saja setelah bermain. Luosi memandang Chen Ping dengan ekspresi bingung dan bertanya, Tuan Chen, apakah Anda kenal putri rubah ini? Tidak tahu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Karena kita tidak mengenal satu sama lain, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kalian berdua tidak saling berhutang? Apa yang terjadi? Luosi tercengang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa dalam waktu lebih dari 1 jam. Apa yang dilakukan kedua orang ini? Lagi pula, mereka berdua adalah orang asing satu sama lain. Di mata gadis kecil seperti Luosi, mereka tidak akan pernah berpikir. Jangan tanya, ayo ikuti dia sekarang. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera mengejarnya. Luosi sangat bingung mengapa Chen Ping mengejar putri rubah, tapi Luosi tetap mengikutinya. Di medan perang antara dewa dan iblis ini, Luosi takut dia akan berada dalam bahaya jika dia tidak mengikuti Chen Ping. Baiqian belum pergi jauh ketika Chen Ping menyusulnya. Ketika Baiqian melihat Chen Ping menyusul, dia bertanya dengan sedikit riang, apa? Kamu sudah menderita kerugian. Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Kamu memanfaatkanku saat aku tidak sadarkan diri. Kamu tidak bisa menamparkan pantatmu begitu saja dan pergi begitu saja. Aku ingin mengikutimu. Bagaimanapun, kita memiliki hubungan khusus sekarang, belum lagi kamu memiliki bagian dari diriku dalam darahmu. Chen Ping sebenarnya bertingkah seperti pria kecil dan bersikeras mengikuti Baiqian dan membiarkan Baiqian mengambil tanggung jawab. Melihat Chen Ping seperti itu, Baiqian tertawa keras dan berkata, haha, apa yang kamu pikirkan di dalam hatimu? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Kamu telah menghabiskan tenaga dan darahmu dan tidak sadarkan diri. Kamu pasti pernah bertemu dengan yang kuat musuh. Sekarang kamu berbohong. Pegang aku, apakah kamu ingin aku melindungimu? Ketika Chen Ping melihat bahwa Baiqian telah mengetahuinya, dia tiba-tiba tampak sedikit malu. Kamu tidak perlu malu, aku bisa melindungimu, tapi ada syaratnya, kata Baiqian. Kondisi apa? Chen Ping bertanya. Aku bisa melindungimu selama ini di medan perang para dewa dan iblis, tapi kamu harus tidur denganku setiap hari. Aku ingin garis keturunanku menjadi semakin kuat. Jika saya cukup beruntung bisa hamil dan melahirkan anak naga, itu akan sangat berharga bagi saya. Aku paling menyukai anak-anak. Baiqian menjelaskan kondisinya lagi. Setelah mendengar ini, Chen Ping tercengang. Kondisi seperti apa ini? Ingin punya bayi lagi? Chen Ping tidak pernah berpikir untuk memiliki anak. Dia diikuti oleh Ji Ruxue, Ge Jiayi, Ge Yuhan, Han Qinger. Mereka semua mengalami masa-masa sulit, dan mereka tidak mendengar gerakan apapun di perut siapapun. Apakah karena aku tidak bisa melakukannya? Memikirkan hal ini, Chen Ping mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Dia tidak pernah memikirkan masalah ini, tapi sekarang Baiqian menyebutkannya, Chen Ping mulai memikirkannya. Apa yang akan kamu lakukan dengan ibu mertuamu? Apakah kamu setuju? Baiqian melihat Chen Ping diam, jadi dia bertanya. Wajah Chen Ping penuh dengan ketidakberdayaan, dia tidak menyangka bahwa putra naganya yang bermartabat dan penguasa istana Tianlong akan diperas oleh seorang wanita. Anda harus menjual penampilan Anda agar aman. Oke, aku berjanji, tidurlah setiap hari. Chen Ping mengangguk tak berdaya.
Tidak mungkin, dia harus mencari penolong sekarang, karena Chen Ping tahu bahwa Qi Pei Jia pasti belum mati dan pasti akan menemukannya. Dan jika tersiar kabar bahwa dia pemilik busur Raja Dewa, lebih banyak orang akan datang mencarinya. Adapun Kai Hongwei dan Miao Lao, meskipun mereka bisa membantunya, mereka terlalu lemah untuk melawan Qi Pei Jia. Tapi Baiqian ini berbeda. Dengan kekuatan alam kesengsaraan tingkat ke-7, jika dia benar-benar bertemu Qi Pei Jia, dia pasti akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Ditambah Chen Ping, Qi Pei Jia pasti bukan lawannya. Tabung. Petik 2. Melihat Chen Ping setuju, Baiqian tersenyum ringan dan berkata, "Kalau begitu ikuti aku." "Tuan Chen, mengapa Anda berlari begitu cepat?" Saat ini, Luo Xi terengah-engah dan menyusulnya. Melihat Luo Xi, Baiqian berkata, "Saya tidak peduli dengan penyihir kecil ini, dan saya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tidak, aku berjanji pada Tuan Lembah Luo bahwa aku akan menjaga putrinya dan tidak pernah meninggalkan Nona Luo." Chen Ping menggelengkan kepalanya dengan kuat, dia tidak bisa meninggalkan Luo Xi sendirian. Kalau begitu, akan sulit bagi Luo Xi untuk bertahan sampai akhir di medan perang antara dewa dan iblis. Baiqian memandang Chen Ping dengan tidak percaya, "Aku tidak menyangka anak laki-lakimu masih menjadi orang yang ramah tamah dan menepati janjinya, jadi biarkan dia mengikutinya." Tanda tanya petik 2. Tetapi jika kamu menambahkan satu orang lagi, kamu perlu tidur sebentar. Chen Ping mengerutkan kening, lalu melihat fisiknya, mengangguk dan berkata, "Tambahkan lagi, siapa yang takut pada siapa? Lagi pula sudah seperti ini, aku tidak peduli untuk tidur lagi." Mendengarkan percakapan keduanya, Luo Xi sedikit bingung dan berkata, "Tuan Chen, apa artinya tidur?" "Oh, itu tidak menarik. Ikuti saja aku, jangan lari-lari." Chen Ping berkata sedikit malu. "Oh." Luo Xi mengangguk. Chen Ping dan mereka bertiga sedang berjalan melewati pegunungan di mana menemukan harta karun di medan perang para dewa dan iblis ini sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan. Tetapi saat ini, Chen Ping merasa jauh lebih santai. Setidaknya dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan Qi Pei Jia. Chen Ping tiba-tiba merasa senang dirawat. Pegunungan tidak ada habisnya, pepohonan hijau di mana-mana, dan sungai mengalir, lingkungan sangat indah. Akan sangat bagus untuk berlatih di tempat seperti ini, tetapi pada saat ini, tidak satu pun dari mereka bertiga sedang ingin menikmati pemandangan yang indah, mereka semua membubarkan kesadaran mereka dan fokus pada harta karun itu, karena takut melewatkannya. Seharusnya ada hal-hal baik di depan. Tiba-tiba, Chen Ping mengatakan sesuatu. Baiqian dan Luo Xi memandang Chen Ping secara bersamaan. Aura di depan jelas berbeda dari yang lain. Kelihatannya jauh lebih kaya, seharusnya ada harta karun di sana. Chen Ping menjelaskan. Baiqian melirik ke arah Chen Ping, dapatkah seorang biksu muda di alam kesengsaraan tingkat pertama memiliki kesadaran spiritual yang begitu tajam? Saya bahkan tidak menyadarinya. Baiqian tidak begitu mempercayainya. Bahkan jika Chen Ping adalah seekor naga, dia hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya dan Chen Ping menemukannya? Jika kamu tidak percaya, teruslah berjalan ke depan dan kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, Chen Ping berjalan lurus ke depan.